dari Nonem. Shalom pendeta. Shalom pendeta Richard. Saya mau bertanya, mengapa nama Yahweh baru diperkenalkan pada Keluaran 3 ayat 14? Mohon penjelasannya. Keluaran 3 ayat 14 berkata demikian. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, begitulah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Silakan pendeta. Terima kasih untuk yang bertanya. Di sini dituliskan no name. Semoga ini bukan dari Stephen atau dari Jeffrey ya. Bukan Pak Pendeta. Dan ini pertanyaannya spesifik pendeta. Shalom pendeta Richard gitu. Iya, bukan hanya shalom gitu. Ada namanya ditujukan ke siapa ya? Ya, sebab ini ada no name ya di sini. Iya. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kata Yahweh, nama Tuhan yang suci dan mulia itu, kalau kita baca tadi di ayat yang disebutkan, dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14, kata Yahweh, nama itu yang biasanya dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata Tuhan, dengan huruf besar semua di Perjanjian Lama, karena kata ini adalah dalam bahasa Ibrani digunakan dalam Perjanjian Lama. Ya, kata tersebut dalam Kejadian pasal yang ketiga, Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, kata itu tidak ada di sana. Yang ada adalah pada waktu Musa bertanya dalam ayat yang ke-13, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Dalam Alkitab bahasa Ibrani tidak disebutkan kata Yahweh di sana untuk kata Aku adalah Aku dengan huruf besar semua, tapi menggunakan kata Ehye, Asher, Ehye. Yang menurut para ahli pelajar Alkitab yang mendalami hal ini, saya enggak, ini adalah bentuk dari kata nama Yahweh itu juga. Tetapi kata itu tidak di sana. Tapi inilah nama yang diperkenalkan. Kalau nama Yahweh itu sendiri, yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia dengan kata Tuhan, huruf besar semua, itu bahkan di dalam kitab Kejadian sekalipun sudah dituliskan. Contohnya, pada waktu Hawa mendapatkan anak yang pertama dalam Kejadian 4, yang ia namakan Kain, ia katakan dalam ayat 1, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kata Tuhan di sana adalah kata Yahweh. Jadi Kejadian 3 ayat 14 bukan pertama kalinya nama Tuhan itu digunakan bukan hanya oleh penulis kitab Taurat ini yaitu Musa, tetapi tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab Taurat mulai Kejadian sampai Ulangan itu pun, bahkan di sini Hawa telah menggunakan nama itu karena dia katakan, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Lalu kita tahu bahwa Kain membunuh Habel, lalu kemudian keturunan Kain itu kita pernah pelajari dalam Bible study atau penuntun pelajaran Alkitab yang biasa dipelajari setiap hari Sabat, hari Sabtu, di gereja Masehi Advent hari ke-7, yang biasa disebut sekolah Sabat. Triwulan ini adalah tentang kitab Kejadian, dan pada awal-awalnya kita pelajari itu tentang keturunan Kain. Ya. Contohnya Lamek.
yang adalah seorang yang jahat dan menentang Allah, keturunan Kain. Ini bukan Lamek, keturunan yang dari Set, karena dari Set juga ada yang namanya Lamek. Lalu setelah itu, setelah Habel sudah mati, menurut Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-25 dan 26, maka Hawa memperanakan seorang anak yang namanya adalah Set. Dan dari Set inilah, jadi Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, terus sampai kepada Nuh, lalu kepada Abraham, lalu kemudian kepada Yehuda, lalu terus sampai kepada Yesus Kristus. Dari garis keturunan Set. Nah, karena Set ini lahir, Hawa mengatakan, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Dan Habel dikenal sebagai seorang pahlawan iman. Bahkan kitab Ibrani 11 menyebutkan Habel sebagai pahlawan iman. Karena iman, Habel, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Karena Kain berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, bahkan keturunannya melakukan kejahatan, sehingga kelahiran Set ini memberikan suatu harapan baru. Lalu apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-26, Kejadian pasal yang keempat? Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai, boleh dikatakan mulai lagi, karena sempat waktu Set masih belum lahir dan Enos masih belum lahir, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan atau berkata-kata di dalam nama Tuhan. Dan kata Tuhan di sana dalam huruf yang besar, nama yang mulia dan suci dan kudus itu, Yahweh, dituliskan di sana. Orang Israel hidup dalam perhambaan di Mesir untuk beberapa dekade lamanya. Minimal 200-300 tahun mereka ada di Mesir. Ada yang bisa menghitungnya secara tepat. Dan setelah itu Musa diutus untuk memanggil orang Israel keluar dari Mesir, menuntun dari Mesir. Sampai Musa saja khawatir. Jangan sampai pada waktu dia datang kepada orang-orang Israel yang ada di Mesir, dan dia katakan ia diutus oleh Tuhan, jangan sampai mereka tidak mengenal siapa Tuhan itu. Makanya Musa katakan, dalam ayat yang ke-13, Keluaran pasal 3, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Kemudian Allah mengatakan, jawablah, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Maksudnya mengutus Musa kepada orang-orang Israel. Setelah sekian lama mereka hidup dalam perhambaan, maka pengenalan akan Allah itu perlu ditanamkan lagi kepada mereka. Inilah Allah atau Yahweh yang tidak dikenal oleh Firaun. Makanya Firaun katakan waktu Musa datang kepadanya dalam Keluaran pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berkatalah Musa dan Harun, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Yahweh, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi apa kata Firaun? Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel itu pergi. Lalu dengan 10 malapetaka yang ditimpakan kepada Mesir, salah satu tujuannya supaya Firaun itu tahu
Siapa yang lebih dan paling berkuasa di atas segala yang disebut Allah atau dewa-dewa yang ia sembah di Mesir? Yaitu Yahweh, Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup selama-lamanya itu. Pengenalan akan Allah. Itu yang ditekankan. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, di sana Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Allah. Dan mengenal Allah di sini bukan sekedar kita mengucapkan namanya. Mengapa bukan sekedar mengucapkan namanya? Dalam Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, yang dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani itu nama tersebut adalah Yahweh. Maka setelah pada waktu Perjanjian Baru ini ditulis, nama itu ditulis atau diterjemahkan dengan kata yang lain. Ya. Dengan kata yang lain, yaitu kata Tuhan atau kata Kyrios. Ada yang menyebutkan Kurios. Tidak menggunakan kata Yahweh dalam bahasa Ibrani, atau maksud saya dalam bahasa Yunani, tapi kata yang lain. Nah, kembali itu ada mungkin yang bisa membahas dengan lebih rinci, saya bukan pakar di sana. Tapi yang saya mau tekankan di sini, umat-umat Tuhan, adalah apa yang disebutkan dengan pengenalan akan Allah. Pastikan pada waktu kita mengenal Allah, Allah juga betul-betul mengenal kita. Jadi saling kenal, mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21. Disebutkan sebagai berikut. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kurie, kurie, kirie, kirie. Kalau dalam bahasa Ibrani akan menggunakan nama yang disebutkan tadi itu. Tapi ini di dalam bahasa Yunani. Dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Artinya pengucapan nama itu sering disebutkan. Tapi apakah itu secara otomatis menunjukkan kita mengenal Tuhan? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Terima kasih.